Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Pagi Bu. Sehat ya semuanya ya. Alhamdulillah sehat Bu. Untuk menyemangati pagi nanti Bu Sis ini ya bilang pagi-pagi kita luar biasa gitu ya, bareng-bareng ya. Oke siap Bu. Ya. Tetap jaga kesehatan ya semuanya, pakai masker, tetap safe and safety ya. Kita pastikan aman gitu ya. Oke. Udah siap semuanya ya memulai pembelajaran ya? Siap Bu. Siap Bu. Silahkan dari ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih doanya Gilang. Semoga nanti acara kita lancar semuanya ya. Amin. Absensi semuanya sudah mengisi absensi di grup kelas? Hari ini Bu Guru mau memberikan pelajaran tentang bagaimana mendesinfeksi alat-alat kesehatan atau peralatan kesehatan ya. Ada yang sudah pernah melakukan desinfeksi alat-alat kesehatan ataupun apalagi ini sekarang lagi musim pandemi COVID ya. Tujuan pembelajaran hari ini ya, yang mana KD-nya adalah menerapkan desinfeksi peralatan kesehatan. Kemudian nanti keterampilannya adalah melaksanakan desinfeksi peralatan kesehatan ya. Oke, tujuannya adalah nanti kalian akan bisa menentukan tujuan desinfeksi. Untuk prakteknya kalian bisa mempraktekkan desinfeksi peralatan kesehatan dengan teknik merendam. Kegiatannya apa hari ini? Yang pertama adalah pengamatan video. Dan nanti ada materi di PPT, kemudian ada kasus, kemudian kalian mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik, kemudian nanti evaluasi. Teknik penilaiannya bagaimana gitu ya. Ini nanti Bu Sis akan menilai sikap kalian pada saat diskusi. Pengetahuan kalian nanti akan mengerjakan tes. Untuk keterampilannya melihat dari kalian unjuk kerja atau pada saat demonstrasi. KKM-nya atau standar nilainya adalah 75. Nilainya kurang dari 75 nanti akan ada remedi gitu. Sekarang kalian pretest dulu. Ini Satu di antara tujuan desinfeksi adalah mencegah terjadinya infeksi silang. Infeksi silang adalah penularan penyakit dari seseorang ke orang lain melalui media. Ya, itu benar atau salah? Benar? Benar. Ya. Sis akan mendengar video, silahkan diperhatikan videonya ya. Ini terdengar nggak? Kurang keras Bu. Kurang keras, oke. Sambil dipahami ya. Desinfeksi adalah kalian nanti membagi dengan kelompok. Ini kasusnya untuk kelompok ya. Berdiskusi di ruang chat. Ini saya bacakan untuk kelompok 1 nanti. Apakah ada kesulitan? Dalam. Yang diskusi kelompok 1 dulu, baru kelompok 2 ya Bu, gantian? Apa gimana? Sambil mencari literatur lain ya. Nanti dari hasil diskusi, nanti dikelompokkan per masing-masing kelompok sambil mengerjakan LKPD yang tadi Bu Sis share di grup ya. Di tiap kelompoknya. Oke, silakan perwakilan. Ya, silakan dari perwakilan kelompok 1 atau kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil. Sudah siap untuk dipresentasikan? Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kasus tersebut, yaitu membuat larutan desinfektan 2-3% yang digunakan untuk desinfeksi peralatan kesehatan pada pasien dengan penyakit menular. Dari hasil diskusi kelompok 2 akan membuat larutan desinfeksi 2-3% yang tujuannya untuk membunuh
mikroorganisme dengan cara merendam peralatan yang habis dipakai oleh pasien dengan penyakit menular. Yang lain memperhatikan ya. Ya. Dan aduk sehingga semuanya tercampur. Setelah itu, rendam sarung bantal sampai semuanya terendam. Tunggu 24 jam. Kalau sudah 24 jam nanti dibilas menggunakan air sabun dan dikeringkan di bawah sinar matahari. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1 yang beranggotakan Anggi Silvi Fatimah, Gilang Lata Waskito, Nur Anggita, dan saya sendiri Rahman Wilasana. Oke. Langkah Anda untuk ikut membantu memutus rantai penularan COVID-19 ini, yaitu dengan membuat larutan desinfeksi. Saya mengambil materi tersebut pada modul Bu Siswanti Budi, buku KDTK, dan internet. Oke. Ya, silakan. Untuk prakteknya siapa yang mau praktek ini? 250 mili. Kita kan mau bikin desinfeksi Lysol 1%, berarti membutuhkan 1 liter air. Ya. Hanya 4 gelas. Oke. Takaran yang buat obat sirup 10 mili. Ya. Kemudian kita aduk-aduk dulu. Nah, nanti disemprotkan ke bagian yang sering dipegang orang di tempat umum biasanya. Ya. Terima kasih dari kelompok 1, dibereskan alatnya ya. Pembahasan pada kasus kelompok 1. Sudah kelihatan? Sudah ya? Ya. Oke, dari kasus kelompok 1 bisa kita bahas ya bahwa menghimbau selama isolasi mandiri itu untuk melakukan 5M. Benar tadi ya, memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi ya. Kemudian bisa juga menggunakan kamarnya terpisah dengan keluarga yang lain ya, jangan bercampur dengan keluarga yang lain, nanti bisa tertular ya, bisa terpapar gitu ya. Kemudian peralatan makan juga tidak digunakan bersama gitu ya. Kemudian berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan terdekat, biasanya puskesmas terdekat kayak gitu ya, koordinasi bahwa di rumah ini ada yang COVID kayak gitu, jadi satu keluarga itu melakukan isolasi mandiri. Nah, kemudian untuk memutus penyebaran ini COVID, nah di rumah membuat larutan desinfeksi 1%. Persiapan alatnya benar tadi ya. Kelompok 1 ada air, kemudian ada waskom atau ember, kemudian ada cairan desinfektan, boleh pakai klorin ataupun boleh pakai Lysol, kemudian ada gelas ukur, kemudian menggunakan APD ya, jangan lupa karena ini mengandung bahan kimia. Kemudian botol spray untuk semprot-semprot gitu ya. Nah, lanjut. Masa pandemi COVID ini, kalian sebagai salah satu bagian dari tenaga kesehatan harus pandai dan cerdas untuk membantu memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ya, yaitu dengan cara salah satunya adalah membuat larutan desinfeksi. Selain tadi protokol kesehatan ya, kayak memakai sering cuci tangan, memakai masker gitu ya, jaga jarak gitu ya, menghindari kerumunan gitu ya. Nah, salah satunya adalah juga dengan membuat larutan desinfeksi. Oke, ini Bu Sis akan melakukan refleksi ya. Sedikit ada pertanyaan, nanti
bagaimana sejauh mana kalian paham atas pembelajaran hari ini ya. Silakan nanti siapa yang bisa menjawab ya. Larutan desinfeksi 0,5% itu gunanya untuk apa? Silahkan siapa yang bisa menjawab. Untuk mencuci tangan dan untuk desinfeksi lantai rumah, Bu. Oke, ya pintar. Terima kasih Anggi. Betul sekali ya bahwa untuk cuci tangan dan desinfeksi lantai rumah atau untuk ngepel ya gitu ya. Ya, kemudian Bu Sis tanya lagi. Bagaimana sih cara membuat larutan desinfeksi 2-3%? Silahkan siapa yang mau jawab. Hilang. Oke ya, jadi 1 liter air ditambah 20-30 cc. ya, demikian tadi refleksi dari Bu Sis. Silahkan kalian memperbaiki LKPD-nya berdasarkan masukan tadi, berdasarkan pembahasan kasus tadi. Kemudian nanti hasil LKPD-nya dikirim ke WA-nya Bu Sis ya, biar nanti masuk ke penilaian kelompok. Dan post test silahkan di Google Form-nya nanti dibuka untuk dikerjakan. Kemudian salah satu silakan untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Oh, Suci ya, silakan Suci. Iya. Kesimpulan dari yang tadi kita bahas, desinfeksi peralatan kesehatan. Desinfeksi merupakan larutan yang berisi bahan kimia yang berguna untuk membunuh mikroorganisme. Ya. Yang kedua, larutan desinfeksi 0,5% gunanya untuk mencuci tangan dan desinfeksi lantai. Cara membuatnya, 1 liter air ditambah 5,5 cc larutan desinfeksi. Yang ketiga, larutan desinfeksi 1% gunanya untuk mendesinfeksi peralatan kesehatan yang habis pakai dan untuk desinfeksi ruangan. Cara membuatnya, 1 liter air ditambah 10 cc larutan desinfeksi. Ya. Yang keempat, larutan desinfeksi 2-3% gunanya untuk mendesinfeksi peralatan habis pakai pasien dengan penyakit menular. Dan bisa juga untuk desinfeksi lantai kamar mandi dan WC. Cara membuatnya, 1 liter air ditambah 20-30 cc desinfeksi. Benar yang dikatakan yang dikatakan Suci. Hasil kesimpulan tadi bahwa hari ini kita belajar bagaimana cara membuat larutan 0,5%, 1%, dan 2-3%. Yang saya tarik dulu ini yang di Google Form ya. Ya. Oh, ini sudah muncul. Alhamdulillah nilai kalian di atas KKM ya. Ini sudah di atas 75 gitu. Jadi nggak ada remedi. Terima kasih. Berarti hari ini kalian mendengarkan atau memperhatikan pembelajaran dari khusus gitu ya. Ada tugas mandiri, kalian tadi kan per kelompok ya, ini tugas mandiri, kalian nanti membuat larutan desinfeksi dengan teknik merendam untuk alat habis pakai pasien dengan penyakit menular gitu ya. Divideokan, nanti videonya dikirim ke email atau ke WA-nya khusus. Ini tugas pribadi, tugas mandiri. Jadi masing-masing siswa membuat video untuk sendiri gitu. Ya, tetap jaga kesehatan, minum vitamin gitu ya. Silakan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan dipimpin doa. Pimpin doa mengakhiri pembelajaran karena hari ini kita sudah berjalan lancar, walaupun tadi untuk share PPT juga agak ini ya, mungkin karena sinyal, tapi nggak apa-apa, kalian luar biasa, kalian bagus, terima kasih. Gitu ya, silakan mimpin doa kita. Doa dimulai. Selesai. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Silakan live untuk melanjutkan pembelajaran selanjutnya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.